Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Ulfa, NIM 19005131. Saya membuat video ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah penelitian pendidikan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis proposal atau laporan yang telah saya buat berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan. Saya akan menganalisis proposal yang sudah saya buat dengan mengemukakan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu judul proposal. Judul proposal saya itu hubungan antara minat baca dengan kebutuhan membaca masyarakat sekitar Taman Bacaan Masyarakat PKBM Tuan Kadi Padanggantiang. Variabel terikatnya yaitu minat membaca, sedangkan kebutuhan membaca yaitu variabel bebasnya. Yang kedua yaitu permasalahan atau fenomena yang terjadi dengan menjelaskan bukti dan sumber informasi yang diperoleh. Agar peneliti lebih terarah, rumusan masalah penelitian adalah apakah terdapat hubungan antara kebutuhan membaca dengan minat membaca masyarakat dalam memanfaatkan Taman Bacaan PKBM Tuan Kadi Padanggantiang. Selanjutnya yaitu apa saja penyebab atau yang dituangkan di dalam identifikasi masalah, dan jelaskan pula pemilihan dan pembatasan dan perumusan masalahnya. Kebutuhannya yaitu kebutuhan membaca masyarakat yang rendah, kurang tersedianya fasilitas, masyarakat yang kurang mengetahui akan pentingnya membaca, waktu buka taman bacaan yang tidak konsisten, tempat membaca yang kurang nyaman, kurangnya motivasi membaca. Dan tujuan penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan kebutuhan membaca masyarakat di sekitar PKBM Tuan Kadi Padanggantiang. Yang kedua yaitu mendeskripsikan minat baca masyarakat di sekitar. Tanpa membaca, seseorang akan sulit menerima, meresapi, dan menyimpan suatu ilmu. Melalui membaca, orang dapat mengetahui peristiwa masa lampau, masa sekarang, bahkan peristiwa yang akan datang. Terkadang dapat diprediksi dengan membaca. Ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang dan mengalami perubahan terus-menerus serta kecanggihan teknologi seperti sekarang ini tak lepas dari catatan buku, sehingga ketika kita malas membaca, maka kita akan ketinggalan informasi dan sempit dalam berpikir. Sebagaimana Hodgson 2008 mengatakan bahwa membaca merupakan proses penerimaan pesan oleh pembaca dan penulis melalui bahasa tulis. Kelompok kata dituntut agar menjadi suatu kesatuan dan tampak sekilas makna kata yang ditulis. Menurut Harris dan Sipe 1980 berpendapat bahwa kebutuhan psikologis saling berhubungan dengan minat baca. Orang akan minat membaca ketika kegiatan itu bisa memenuhi kebutuhan psikologis mereka. Melalui membaca, manusia akan berperilaku terpuji serta mengubah pola pikir dari belum benar menjadi benar, dan ini akan konsisten sepanjang manusia itu masih bernafas. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan dalam penelitian ini adalah kebutuhan mendapatkan ilmu baru dan pemenuhan kebutuhan psikologis, sehingga masyarakat minat untuk membaca dan mau mengunjungi taman bacaan masyarakat. Yang kedua yaitu minat membaca. Menurut Jamarah 2012, minat adalah perhatian dan kesenangan secara rutin pada suatu objek disebabkan adanya harapan mendapat manfaat. Menurut Harlock 2013, minat membaca terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kognitif dan efektif. Aspek kognitif yaitu berhubungan dengan perkembangan di waktu kecil terhadap sesuatu yang menghubungkan dengan minat baca seseorang. Minat dalam hal ini terfokus pada minat akan memberikan keuntungan menjadikan seseorang puas. Aspek afektif yaitu dengan kata lain emosi yang terdalam, memiliki maksud memperlihatkan aspek kognitif dari minat dapat dilihat dari tanggapan pada kegiatan yang diminati akan tumbuh. Yang menjadi sasaran minat baca dalam penelitian ini adalah sejauh mana pentingnya rasa kebutuhan membaca masyarakat dengan tingkat minat masyarakat untuk membaca dari aspek kognitif dan afektif. Ketiga yaitu jelaskan teori-teori pendukung penelitian yang saudara angkat, terutama hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, serta buat kerangka konseptualnya. Kedua yaitu dengan penelitian oleh Imam Ghazali Arsyad tahun 2016 yang berjudul yaitu minat membaca pengunjung Taman Bacaan Masyarakat atau studi pada kafe baca BP PAUD dan di Tumas, Sulawesi Selatan, menunjukkan bagaimana minat baca masyarakat di Taman Bacaan Masyarakat Kreatif Sulawesi Selatan. Dan kerangka konseptualnya yaitu kerangka konseptual yang dimaksud agar dapat memberikan deskripsi
atau batasan tentang konsep-konsep yang digunakan menjadi pondasi dari penelitian yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hipotesis yang ada pada penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan antara kebutuhan membaca dengan minat membaca masyarakat dalam memanfaatkan taman bacaan masyarakat di PKBM Tuan Kadi Padang Gantiang. Yang menjadi variabel bebasnya adalah kebutuhan membaca masyarakat di sekitar PKBM Tuan Kadi Padang Gantiang, sedangkan variabel terikatnya yaitu minat membaca masyarakat di sekitar PKBM Tuan Kadi Padang Gantiang. Minat membaca menjadi variabel terikat dan kebutuhan membaca menjadi variabel bebas. Keempat yaitu jelaskan jenis-jenis penelitian saudara, populasi dan sampel, jenis data dan teknik pengumpulan datanya, serta teknik Keempat yaitu jelaskan jenis penelitian saudara, populasi dan sampel, jenis data dan teknik pengumpulan datanya, serta teknik analisis data yang saudara gunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini yaitu dalam penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat mendalam mengikuti proses dilakukan oleh penelitian sendiri. Tidak boleh diwakilkan atau menyuruh orang lain untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dikarenakan penelitian ini bersifat sosial yang ada dengan tujuan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, dan berbagai fenomena realitas sosial masyarakat yang menjadi objek penelitian yang berupa menarik realitas itu ke permukaan. Sebagai ciri atau gambaran tentang kondisi situasi atau fenomena tertentu. Desain deskriptif kualitatif itu juga bersifat mendalam dan menusuk sasaran dengan sumber data pada observasi partisipasi, wawancara dan memusatkan perhatian pada orang, kelompok, lembaga. Dalam hal ini, perilaku yang diamati yaitu populasi. Menurut Sugiono 2018, populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur yang merupakan unit yang akan diteliti. Berdasarkan pendapat tersebut, dalam kaitannya dengan menganalisis data kualitatif, maka langkah yang ditempuh oleh penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, penyusunan data. Penyusunan data dilakukan setelah data yang dibutuhkan terkumpul. Kegiatan ini dilakukan guna mempermudah dalam memahami data dan informasi yang telah terkumpul. Kedua yaitu klasifikasi data. Setelah data yang terkumpul dilakukan penyusunan, maka langkah selanjutnya yaitu pengklasifikasikan data. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menggolongkan data sesuai dengan permasalahannya yang diatur dan diperlukan sesuai penelitian yang dilakukan. Ketiga yaitu pengelolaan data. Data yang telah ditranskrip kemudian disajikan dengan cara dipisahkan dan dipetakan data yang serupa ke dalam bagian tertentu yang telah ditanda. Langkah selanjutnya adalah membuat rangkuman inti dari setiap aspek yang diteliti. Keempat yaitu penyimpulan data. Teknik merupakan langkah terakhir dalam menganalisis data dengan membuat kumpulan sementara dari data yang dikumpul, sehingga dapat diambil langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data hasil yang telah diperoleh.